الفقه بيدك عيش معاه يصوم راعاة وسرور اتعلم. Ya, langsung masuk pembahasan pada waktu-waktu sholat. Silahkan. Faslun fi awqatis sholati. Awqatus sholati khamsatun. Awalu waqti zuhri zawalu syamsi wa akhiruhu masiru dilli syai'i mislahu ghairu dillil istiwa'i. Wa awalu waqtil asri idza sara dillu kulli syai'in mislahu wa zada qalilan wa akhiruhu inda ghurubi syamsi. Wa awalul waqtil maghribi ghurubus syamsi wa akhiruhu ghurubi syafaqil ahmari. Wa awalu waqtil isya'i ghurubus syafaqil ahmari wa akhiruhu tulu'ul fajri shadiqi. Wa awalul waqti subhi tulu'ul fajri as-shadiqi wa akhiruhu tulu'us syamsi. Al-asfaqu salasatun ahmaru wa aswaru wa abyadu. Al-ahmaru maghribun wal aswaru wal abyadu isya'un. Wa yungdabu ta'khiru sholatil isya'i ila ayyaghiba syafaqul asfaru wal abyadu. Iya, ini pasal mengenai waktu-waktu sholat. Salah satu syarat sah sholat tadi adalah ya dikerjakan setelah waktunya masuk. Ya, dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Mauquta artinya muhaddatsatul awqat, waktunya ditentukan. Lah waktu sholat sholat fardu ini di sini disebutkan waktu-waktu sholat ada 5. Yang pertama awal waktu zuhur. Ya, zuhur itu dinamakan zuhur karena dia sholat yang pertama kali muncul dalam Islam. Makanya dinamakan zuhur li'annaha awwalu sholatin dhuhara fil Islam. Ya, atau li'annaha tuf'alu fid dhahirah karena sholat tadi itu dilakukan di waktu yang ngepasi waktu yang panas, yaitu di pertengahan siang. Makanya dinamakan sholat zuhur, diambil dari kata dhahirah. Lah ini waktunya kapan? Awal waktu zuhur adalah setelah tergelincirnya matahari. Tergelincirnya matahari itu misalnya kan kalau matahari terbit dari arah timur, itu kan ada bayangan yang memanjang ke arah barat. Semakin nanti mataharinya berdiri naik, ya nanti semakin bayangan tersebut semakin menyusut sampai nanti matahari tepat di atas kepala seseorang. Lah nanti ketika matahari tepat di atas kepala seseorang, nanti di beberapa waktu dan beberapa tempat nanti muncul bayangan namanya dhillul istiwa. Bayangan istiwa. Baru nanti kalau mataharinya sudah mengarah ke arah barat, timbul bayangan apa? Yang menuju arah timur. Ya, sekedar timbulnya bayangan menuju ke arah timur setelah tergelincirnya matahari ke arah barat itu sudah masuk waktu sholat zuhur. Dan akhir waktunya adalah jika bayang-bayang sesuatu seukuran dengan bendanya. Dilihat bendanya ukurannya berapa? Ukurannya 1 meter. Dan ingat, ukuran itu belum ditambahkan dengan ukuran bayangan istiwa. Misalnya pas matahari tepat di atas kepala itu ada bayangan seukuran 5 cm. Maka sholat zuhur baru usai dan masuk waktu sholat asar ketika ukuran bayangan tadi itu sudah 1 meter plus 5 cm. 1 meter plus 5 cm. Waktu zuhur habis dan secara otomatis nanti masuk waktu sholat apa? Masuk waktu sholat asar. Ya. Awal waktu asar ya. Wa awalu waqtil asri. Dinamakan sholat asar itu dari kata asyara, artinya memeras. Matahari semakin sore cahayanya semakin redup, seakan-akan diperas. Makanya dinamakan sebagai sholat apa? Sholat asar, karena dia mengiringi waktu tersebut. Ya, mengiringi waktu tersebut. Karena dia mengiringi tenggelamnya matahari juga. Limu asyaratiha waqtal ghurub, seperti itu. Ya. Dan awal waktu sholat asar adalah setelah bayang-bayang benda lebih panjang dari bendanya. Artinya setelah keluar dari waktu sholat apa? Zuhur. Dan akhir waktunya adalah ketika terbenamnya matahari. Ketika matahari sudah tenggelam keseluruhan, maka itu waktu sholat asar habis dan secara otomatis masuk waktu sholat maghrib. Wa awwalu waqtil maghribi, ya, awal waktu sholat maghrib adalah ketika matahari sudah terbenam. Sholat maghrib dinamakan sholat maghrib karena dia dilakukan ketika matahari sudah tenggelam. Ya. Ketika matahari sudah tenggelam, itu sudah dimulai waktu sholat maghrib dan akhir waktunya adalah dengan hilangnya mega merah. Nanti biasanya kalau di sini arah barat sana, setelah tenggelamnya matahari itu masih ada mega kemerah-merahan. Lah selama mega kemerah-merahan itu masih ada, berarti waktu sholat maghrib masih
tersisa. Kalau mega-mega merah tadi sudah hilang, maka secara otomatis waktu sholat maghrib sudah apa? Sudah habis dan masuk waktu sholat isya. Ya. Adapun wa awwal waqtil isya ghurubu syafaqil ahmar wa akhiruhu tulu'ul fajri shadiq. Adapun permulaan sholat isya adalah setelah hilangnya mega merah. Setelah hilangnya mega merah yang petanda sholat maghrib sudah habis, langsung masuk waktu sholat isya. Dan akhir waktunya adalah ketika terbit fajar shadiq. Ya, sholat isya ini secara bahasa isya itu artinya awal gelap malam. Ya, dinamakan sholat isya karena dilakukan atau waktunya dimulai setelah apa? Permulaan gelap malam, seperti itu. Lah, waktunya sekali lagi setelah hilangnya mega merah sampai terbitnya fajar shadiq. Fajar itu ada dua macam, fajar shadiq sama fajar kadzib. Yang dimaksud di sini adalah fajar shadiq, yang mana cahayanya membentang ke arah apa ya, ke arah utara dan ke arah selatan, bukan meninggi ya. Yang meninggi itu nanti namanya fajar kadzib. Ya. Yang lima adalah awwalu waqti subhi, ya, tulu'ul fajri shadiq wa akhiruhu tulu'u syamsi. Adapun salat subuh maka dia baru dimulai ketika fajar shadiq sudah terbit dan akhir waktunya adalah ketika matahari terbit. Ya, artinya waktunya ya cukup mepet ya. Yang waktunya mepet di sini ya salat subuh dan salat apa? Salat maghrib ya. Baru di sini dikatakan al-asfaqu thalathatun, karena tadi beberapa salat terkait dengan beberapa syafaq, maka di sini disebutkan al-asfaqu thalathatun. Mega itu ada tiga, ahmar mega merah, asfar mega yang kuning, dan abyad mega yang putih. Mega merah menandakan waktu maghrib, ya, maksudnya menandakan waktu maghrib masih ada. Selama masih ada mega merah, maka waktu maghrib masih tersisa. Mega kuning dan putih menandakan waktu isya. Artinya mega kuning dan putih ini kan datangnya setelah mega merah. Yang ini menunjukkan bahwasanya waktu sholat maghrib sudah habis dan waktu isya sudah masuk. Lah, disunahkan mengakhirkan sholat isya hingga mega kuning dan putih hilang, hingga tidak ada mega sama sekali. Itu nanti baru seseorang mengerjakan sholat isya. Ya, demikian pembahasan masalah waktu-waktu sholat. Ya, silahkan. Faslun fi awqatil lati tahrumu fiha sholatu. Tahrumu sholatul lati laisa laha sababu mutaqaddimun wala muqarinun fi khamsati awqatin. Ingda tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhi wa indal istiwa'i fi ghairi yaumil jumu'ati hatta tazula wa indal isfirari hatta taghruba wa ba'da sholati subhi hatta tatlu'a syamsu wa ba'da sholatil asri hatta taghruba. Ya. Ini waktu-waktu yang diharamkan seseorang untuk melakukan sholat ya. Maksud sholat di sini adalah sholat sunnah. Nah, maksudnya adalah sholat sunnah dan nanti ada beberapa pembagian ya. Beberapa sholat dikatakan haram dan tidak sah dilakukan di 5 waktu ini, dan beberapa sholat itu sah-sah saja dilakukan di 5 waktu ini. Pasal waktu-waktu yang dilarang melaksanakan sholat, ini larangan yang terkait dengan waktu, dan larangan ini tidak berlaku di setiap tempat. Tidak berlaku di setiap tempat ya. Di sana ada tempat yang tidak berlaku larangan ini, yaitu di Haram Makki. Kalau orang di tanah haram Mekah, maka 5 waktu ini mau sholat sunnah nafilah mutlak di 5 waktu ini pun sah-sah saja, tidak masalah. Ya. Diharamkan di sini maksudnya selain daripada haram juga tidak sah. Diharamkan dan tidak sah. Diharamkan sholat yang tidak memiliki sebab yang mendahului atau sebab yang menyertai. Artinya kalau sholat tersebut memiliki sebab yang mendahului atau sebab yang menyertai, ya, sebab yang mendahului seperti tahiyatul masjid dan 2 rakaat wudhu, sedangkan sholat yang sebabnya mengiringi seperti sholat istisqa dan sholat gerhana, maka tidak diharamkan di 5 waktu ini. Yang diharamkan yaitu sholat yang mana sebabnya nanti datang terakhir. Sholat dulu baru nanti ada sebabnya. Misal sholat 2 rakaat ihram, orang sholat dulu baru apa? Baru ihram. Atau sholat istikharah, orang sholat dulu baru memilih. Ya, 2 jenis sholat ini haram dilakukan di 5 waktu ini sekaligus tidak sah. Begitu juga sholat yang tidak bersebab dan tidak berwaktu, yaitu sholat nafilah mutlak tidak boleh dilakukan di 5 waktu ini. Nah, 5 waktu ini pembagiannya 3 diantaranya terkait dengan waktu,
dua di antaranya terkait dengan al-fi'il, yaitu mengerjakan. Artinya bagi orang yang sudah melakukan maka diharamkan, yang belum melakukan maka tidak diharamkan. Seperti itu. Yang pertama adalah inda tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin. Ya, yang pertama ketika terbit matahari hingga naik seujung tombak. Dari mulai terbitnya matahari sampai matahari naik seujung tombak, kurang lebih durasinya ada 16 menit. Itu waktu yang diharamkan seseorang untuk melakukan sholat nafilah mutlak atau sholat yang sebabnya datang belakangan. Ya, yang kedua indal istiwa fi ghairi yaumil jum'ati hatta tazul. Ketika matahari tepat di atas kepala, itu seseorang haram melakukan sholat sunnah nafilah mutlak atau sholat yang sebabnya belakangan, kecuali kalau di hari Jumat. Kalau di hari Jumat ini diperbolehkan. Ya, yang ketiga indal isfirar hatta tagrub. Dari mulai matahari menguning ba'da asar sampai nanti matahari tenggelam, ini seseorang juga diharamkan untuk melakukan dua jenis sholat yang tadi disebutkan. Nah, ini yang terkait dengan waktu. Ini yang terkait dengan waktu. Adapun dua sisanya ini terkait dengan sholatnya, yaitu wa ba'da sholati subhi hatta tatlu asyamsu. Ya, setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Maksudnya setelah sholat subuh itu bagi yang sudah sholat subuh diharamkan untuk melakukan sholat sunnah nafilah mutlak atau sholat sunnah yang sebabnya belakangan. Adapun bagi orang yang bangun dia belum melaksanakan sholat subuh meskipun waktunya sudah masuk, maka dia masih belum diharamkan. Itu yang dimaksud dengan keharaman yang terkait dengan fi'il atau terkait dengan sholat. Sama juga yang terakhir wa ba'da sholatil asri hatta tagrub. Bagi yang sudah sholat asar, setelahnya tidak boleh melakukan sholat nafilah mutlak. Bagi yang mungkin jam 4 dia masih mau nyantai, mau sholat jam 4:30, maka baginya masih diperbolehkan untuk melakukan sholat sunnah nafilah mutlak karena dia belum melakukannya. Artinya di dua waktu yang terakhir ini dilihat orang sudah melakukan dua sholat ini berarti diharamkan. Kalau dia belum melakukan dua sholat ini selama waktu, meskipun waktunya sudah masuk, selama belum masuk 3 waktu yang sebelumnya, maka nanti dia masih diperbolehkan untuk melakukannya. Ya, ini kaitannya dengan waktu-waktu yang diharamkan untuk melakukan beberapa jenis sholat. Ya, silahkan. Faslun fi saktatis sholati. Saktatus sholati sittun. Baina takbiratul ihrami wa du'ail iftitahi wa baina du'ail iftitahi wa ta'awudhi wa bainal fatihati wa ta'awudhi wa baina akhiril fatihati wa amin wa baina amin wa surati wa baina surati war ruku'i. Iya, ini saktatus shalah. Saktatus shalah, sakta artinya diam sejenak di dalam sholat. Diam di sini sedurasi membaca subhanallah, sedurasi tumakninah ya. Sedurasi membaca subhanallah. Ya. Kecuali diam antara amin dan surat. Ya, kalau diam antara amin dan surat ini disunahkan diamnya agak lama. Sedurasi orang membaca Al-Fatihah supaya memberikan kesempatan makmum untuk membaca Al-Fatihah. Selain dari itu nanti diamnya cukup sekedar orang membaca subhanallah itu saja. Sekedar itu saja itu sudah cukup. Yang pertama antara takbiratul ihram dan doa istiftah. Dari mulai takbiratul ihram sebelum dia membaca doa istiftah dia jeda dulu sebentar sedurasi tumakninah. Ya, antara doa iftitah dan ta'awud. Ya, antara orang membaca doa iftitah selesai membaca doa iftitah diam sejenak sekedar orang membaca subhanallah, sedurasi orang membaca subhanallah baru nanti membaca ta'awud, antara ta'awud dan Al-Fatihah dan antara Al-Fatihah dan amin. Lalu antara amin dan surat, nah ini yang dijeda dengan jeda yang cukup panjang sedurasi orang membaca Al-Fatihah gunanya nanti supaya nanti memberi kesempatan siapa makmum untuk membaca surat Al-Fatihah. Yang keenam adalah antara membaca surat dan ruku. Antara dia selesai membaca surat tidak langsung ruku, diam sejenak sekedar durasi tumakninah baru nanti dia apa? Baru nanti dia ruku ya, seperti itu. Silahkan. Faslun fil arkanil lati talzamu fiha tumakninatu. Al arkanul lati talzamu fiha tumakninatu arba'atun. Ar-ruku'u wal i'tidalu wasujudu wal julusu sajdataini. At-tumakninatu hiya sukunun ba'da harokatin bihaisu mustaqimu kullu udwin mahallahu
biqadri subhanallahi. Ini rukun-rukun yang mengharuskan tumakninah. Ini sudah disinggung tadi pada pembahasan masalah rukun-rukun sholat. Rukun-rukun yang mengharuskan tumakninah ada 4, yaitu ruku', i'tidal, sujud, dan duduk di antara 2 sujud. Ya, ketika orang ruku' dia wajib untuk tumakninah. Sebelum tumakninah rukuknya belum dianggap sah. I'tidal juga seperti itu, harus tumakninah. Sebelum selesai maka i'tidalnya dianggap tidak sah. Ya, demikian juga seterusnya. Lah tumakninah itu sendiri apa? Tumakninah itu hiya sukunun ba'da harakah bihaitsu yastaqimu, ya, bihaitsu yastaqimu kullu udwin mahallahu biqadri subhanallah. Tumakninah adalah tenang sejenak setelah bergerak. Ya, tiang tenang sejenak setelah bergerak sampai setiap anggota badan telah kembali ke posisinya masing-masing. Dan durasi waktunya selama orang membaca subhanallah. Yaitu minimal apa? Minimal tumakninah, ya.